Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa bersua kembali di dalam kajian rutin kita setiap hari Senin ba'da zuhur. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, melimpahkan keberkahan dan curahan rahmatnya kepada kita semua. Juga semoga Allah mengokohkan keimanan kita, istiqomah dan senantiasa semangat di dalam mengkaji ilmu-ilmu Islam. Alhamdulillah hari ini adalah Senin keempat, di mana kita hari ini akan membahas tentang rumah tangga. Bahasan yang akan kita angkat adalah bab nafkah, ya, bab nafkah. Kenapa kita penting membahas bab nafkah ini? Agar kita, para ibu, para istri, mengetahui dan memahami batasan-batasan syariat terkait dengan nafkah. Kita sungguh prihatin. Kadang-kadang urusan nafkah ini menjadi pemicu konflik, pemicu masalah di dalam rumah tangga, bahkan banyak yang kemudian berujung dengan perceraian. Nah, tentu kita para ibu, para ummahat sekalian yang insya Allah memiliki keimanan, ketakwaan kepada Allah, kita tidak ingin gara-gara urusan nafkah ini kemudian terjadi prahara di dalam rumah tangga. Justru dengan kita mengetahui ilmu rumah tangga, khususnya bab nafkah ini akan menjadi bekal untuk kita semua. Ilmu yang didapatkan tidak saja hanya sekedar sebagai tambahan, ya, memberikan manfaat sebagai tambahan ilmu, akan tetapi jauh kemudian kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ilmu yang kita dapatkan bukan saja bermanfaat untuk kita, tapi akan membawa keberkahan di dalam rumah tangga kita, sehingga keharmonisan, sakinah, mawaddah warahmah benar-benar terwujud di dalam kehidupan rumah tangga kita. Baik ibu-ibu rahimakumullah, mari kita kupas, kita simak baik-baik bagaimana kemudian Islam menjelaskan dengan rinci, dengan detail bab nafkah ini. Mari kita luruskan niat kita, semoga kajian hari ini bisa memberikan manfaat dan berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, di dalam Al-Quran banyak pernyataan Allah yang mengisyaratkan kewajiban nafkah atas suami, atas ayah untuk keluarganya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233, di sana Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'ala mauludilahu, ya, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan kewajiban para ayah, ya ayah, yaitu memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Demikian pula di dalam Quran surat At-Talaq ayat 7, Allah mengatakan liyunfiq, katanya, ya, hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah, dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullahu la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Artinya yang mampu memberikan nafkah, ayo keluarkan nafkah menurut kemampuannya, dan bagi yang disempitkan rezekinya, berikan juga nafkahnya sesuai dengan yang diberikan kepadanya. Seperti itu, ya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sesuai dengan kadar yang telah diberikan Allah kepadanya. Nah, ini, ya. Jadi begitulah bahwa suami itu atau ayah itu wajib memberikan nafkah kepada anak dan istri. Dalam hadis juga banyak sekali terkait dengan kewajiban
suami atau ayah memberikan nafkah ya. Di dalam hadis Bukhari dan Abu Dawud dikatakan walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ini kata-kata rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ini merupakan satu hal yang pokok, bahwa bagi perempuan itu ada kewajiban alaikum atas kamu, atas kalian ya, laki-laki atau para suami, rizquhunna, yaitu memberikan rizki kepada mereka. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa rizquhunna ini adalah makanan ya, kebutuhan pokok, kebutuhan yang sangat vital, yaitu terkait dengan makanan. Kemudian wakiswatuhunna itu adalah pakaian bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Demikian pula hadis berikutnya, yaitu hadis terkait dengan 1 dinar. Ini hadis 1 dinar ini adalah hadis keutamaan dinar maksudnya ya. Ini adalah hadis yang paling disukai oleh para ibu, karena Rasulullah ya di dalam hadis riwayat Muslim bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, 1 dinar yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, katanya, 1 dinar yang kamu nafkahkan untuk memerdekakan budak, 1 dinar yang kamu berikan kepada orang miskin, dan 1 dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu. Nah, kata Rasulullah nih bahwasanya maka yang paling besar pahalanya yaitu dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu. Nah, ini a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Nah, begitu ya. Jadi yang paling besar katanya ajron, pahalanya, balasannya, begitu ya. Alladhi, yaitu yang anfaqtahu ala ahlik, yang engkau berikan kepada ahlika, kepada keluargamu. Nah, bahkan di dalam hadis berikutnya, ini hadis yang terkenal juga, betapa suami itu wajib memberikan nafkah, sampai-sampai Rasulullah mengizinkan Hindun binti Utbah untuk mengambil harta dari harta suaminya. Pada saat itu Hindun berkata kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Aba Sufyana rajulun syahihun. Syahihun, nah ini pakai sin besar ya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan suamiku itu adalah seorang laki-laki yang pelit. Nah ini ya, insyaallah suami ibu-ibu mah tidak ada yang pelit ya. Kemudian walaisa yu'atini ma yakfini wa waladi, katanya, illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lamu, begitu. Nah, jadi dia itu tidak memberikan kepada aku dan juga kepada anak-anakku ya yang bisa mencukupi, kecuali kalau aku ya mengambil darinya. Itu seperti itu ya. Sampai kemudian jadi artinya Hindun binti Utbah ini dia mengambil harta dari suaminya karena tidak cukup ya untuk dia dan anak-anak. Nah, jadi dia mengambil tuh tanpa sepengetahuan suaminya tentunya ya. Nah, Rasulullah kemudian berkomentar atas hal ini ya, atas apa yang diadukan oleh Hindun binti Utbah ini dengan kalimat atau pernyataan berikut, khudi. Nah, ini fi'il amr ya, ini fi'il amr untuk perempuan. Khudi, ambillah olehmu ma yakfiki wa walad, katanya ya, ambil olehmu apa-apa yang bisa mencukupi untukmu dan juga untuk anak-anakmu. Nah, ini luar biasa. Jadi artinya memang anak dan istri, keluarga itu berhak untuk dinafkahi, untuk diperhatikan kebutuhan mereka ya, terkait dengan kebutuhan nafkahnya. Ini adalah kewajiban yang ditetapkan oleh syariat. Terkait dengan nafkah, ibu-ibu rahimakumullah, para ulama sepakat ya bahwa nafkah ini secara definisi itu adalah pengeluaran atau belanja atau sesuatu yang kemudian harus dikeluarkan oleh suami ya, oleh ayah kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya. Mencakup apa saja? Para ulama juga sepakat bahwa mencakup 3 hal. Jadi 3 hal mendasar yang kemudian ini merupakan kewajiban dari suami, yaitu terkait dengan pangan ya atau makanan, kemudian pakaian dan tempat tinggal. Para ulama sepakat bahwa 3 hal inilah yang kemudian menjadi kewajiban dari mereka.
Nah, akan tetapi dalam rinciannya ya, ini ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Jadi kalau jenisnya, bukan jenis ya, makanan, pakaian, tempat tinggal, ini disepakati oleh para ulama. Akan tetapi rinciannya seperti apa, contohnya ukurannya. Nah, ini ukurannya, kadarnya, ini yang kemudian beda-beda pendapat di antara para ulama. Jadi jangan heran kalau kita membaca referensi kitab fikih ataupun kita mendengarkan kajian-kajian fikih, menimba ilmu terkait dengan bab nafaqah ini, memang ada perbedaan pendapat. Secara gamblang sebetulnya banyak dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih ya, yang Umi baca juga dalam salah satu referensi Bidayatul Mujtahid, yang memang Bidayatul Mujtahid ini kan mengetengahkan beberapa khilafiyah, pandangan-pandangan, perbedaan pandangan-pandangan para ulama di dalam bahasan-bahasan tertentu. Salah satunya adalah bahasan nafkah ini ya. Memang ada beberapa perbedaan pendapat. Nah, kan tetapi dari apa yang Umi kaji pada akhirnya, maksudnya yang pernah Umi mengkaji ya, begitu ya, pada akhirnya ini akan bahwa ukuran yang Imam Syafi'i sampaikan, yang Imam Hambali sampaikan, Imam Hanafi dan Imam Maliki sampaikan, pada akhirnya disimpulkan bahwa nafkah ini atau ukuran-ukuran nafkah ini pada akhirnya setiap zaman ya atau tempat itu memang berbeda-beda, sehingga nanti akan terpengaruh juga dengan situasi dan kondisi di mana kehidupan rumah tangga sekarang berkembang ya, seperti itu. Nah, tapi tidak menyalahi hal yang substansi ya, yaitu adanya apa? Tadi pangan, sandang dan papan. Ibu-ibu rahimakumullah, kita akan lanjutkan bahasan kita. Kita akan menginjak kepada pembahasan siapa yang wajib diberikan nafkah. Nah, jadi apakah semua orang ya yang memiliki hubungan kekerabatan itu bisa saling memberikan nafkah satu sama lain? Nah, ini dibahas oleh para ulama. Dikatakan bahwa masalah nafkah ini, kewajiban nafkah ini bisa disebabkan oleh 3 hal ya. Pertama, karena ada faktor jauziyah, faktor pernikahan, perkawinan. Nah, kemudian yang kedua ada faktor qorobah, artinya kekerabatan. Kemudian yang berikutnya ada faktor milkiyah ya, atau faktor kepemilikan. Jadi kalau jauziyah jelas ya, dia adalah istri, berarti kan karena pernikahan ya. Kemudian juga dari pernikahan itu kan lahir anak. Nah, itu. Kemudian kalau kerabat ini nanti mencakup ke ke pinggir ya, misalnya, atau ke bawah adik, kemudian juga tadi misalnya ponakan ya, ibu bapak dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya karena kepemilikan ya, misalnya budak. Nah, budak juga kan nanti pada akhirnya karena dimiliki oleh tuannya, dia wajib atas tuannya untuk memberikan nafkah. Nah, sehingga ketika berbicara siapa saja yang wajib diberikan nafkah, maka yang pertama adalah istri dari suaminya. Nah, ya. Jadi istri dari suaminya atau istri ya wajib diberikan nafkah oleh suaminya, baik yang masih resmi menjadi istri maupun yang sudah ditalak ya, maupun yang sudah ditalak sebelum ia menyelesaikan masa idahnya. Sekali lagi ya, jadi istri itu wajib dinafkahi oleh suaminya, baik yang masih resmi nih menjadi istri maupun yang sudah ditalak. Tapi ditalaknya adalah dia yang sedang menunggu beres masa idahnya. Kalau sudah beres masa idahnya, itu di luar tanggung jawab dari suaminya. Nah, itu ya, seperti itu. Dalilnya mana gitu? Kalau istri sudah jelas, bagaimana kemudian dengan istri yang sudah ditalak? Ini banyak ya, kalau kita membahas bab talak nanti insya Allah lain pertemuan kita akan membahas terkait dengan talak ini ya, bahwasanya tetap ya untuk memberikan nafkah ya. Di dalam hadis riwayat Tirmizi dikatakan bahwa ketahuilah hak mereka atas kalian itu adalah kalian harus berbuat sebaik mungkin untuk memberikan makanan dan pakaian kepada mereka.
Demikian pula kepada istri yang sudah ditalak ya, juga harus diperhatikan tempat tinggalnya, bahkan tidak boleh kan diusir dari rumahnya. Demikian pula apalagi kalau yang ditalaknya itu dia sedang hamil, maka suami berkewajiban memberikan nafkahnya hingga istrinya itu melahirkan dengan sempurna, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya yang wajib diberikan nafkah itu adalah orang tua, ya, orang tua dari mereka berdua. Jadi orang tua dari mereka berdua itu artinya ya orang tua si laki-laki ya. Nah itu harus diberikan nafkah ketika mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 ya, dan juga hadis-hadis kita mengetahui bahwa kita itu dianjurkan, disuruh untuk berbuat baik kepada orang tua, ibu bapak. Jadi mereka berdua di sini adalah ibu dan bapak ya. Kalau kemudian seseorang itu masih memiliki ibu, masih memiliki bapak, kemudian si bapaknya atau istri dari ibu, berarti ya bapak kita ya begitu, tidak memiliki kecukupan harta untuk menafkahi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, maka itu jatuh kewajibannya terhadap anak ya, terhadap anak laki-lakinya. Apalagi kalau sudah tidak ada ya, apalagi kalau bapak sudah tidak ada, maka memperhatikan ibu, menafkahi ibu itu wajib. Tuh seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah anak-anak. Nah, jelas ini anak-anak itu harus dong ya mendapatkan nafkah dari kedua orang tuanya, dari orang tuanya maksudnya begitu. Berikanlah kepada mereka belanja dan pakaian dari hasil harta, dan kemudian ucapkanlah kepada mereka itu perkataan yang baik. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 5 tadi ya. Jadi ini wajib diberikan nafkah seperti itu. Nah ini adalah jalur nafkah yang inti sebetulnya ya. Jadi bagaimana kemudian suami itu harus memberikan nafkah kepada anak dan istri. Nah tadi di dalam bahasan tadi juga ada terkait dengan tentang kekerabatan ya. Nanti akan dibahas di akhir bahwasanya apabila keluarga kita ya, adik kita, kakak kita ya, dari laki-laki tentunya ya, kekurangan tidak cukup, maka laki-laki tersebut dia berkewajiban untuk memberikan nafkahnya kepada adiknya, kepada kakaknya ya. Ketika tadi yang berhak menanggung dari nafkah adik, nafkah kakak misalnya sudah berkeluarga seperti itu ya, tidak memenuhinya atau kekurangan. Nanti insya Allah dibahas di belakang ya. Dan yang berikutnya terkait dengan tadi ada disinggung terkait dengan kepemilikan. Jadi yang wajib dinafkahi juga adalah budak ya. Budak wajib dinafkahi oleh tuannya. Intinya bahwa budak itu adalah kewajiban dari tuannya kan, memperhatikan kebutuhan sehari-hari. Walaupun saat ini misalnya tidak ada perbudakan, tetapi syariat Islam tetap di sini ya mengatur masalah nafkah ini ya terkait dengan perbudakan, karena memang Islam hadir untuk menghukumi apa yang kemudian terjadi dalam perkembangan zaman ya, dalam fakta-fakta yang terjadi. Dan memang faktanya dulu itu ada perbudakan, ada bahasaya ya, yang akibat dari ini ya perkembangan zaman inilah ya kemudian berubah yang kemudian sekarang mungkin perbudakan tidak ada, seperti itu ya. Ada lagi yang berikutnya yang kewajiban nafkah yang dibahas oleh para ulama, walaupun tidak semua ulama membahasnya, yaitu kewajiban untuk memberikan nafkah ya kepada binatang ternak yang dimilikinya ya. Bahkan sebagian ulama menganggap bahwa ini pun termasuk dari kewajiban yang inti ya. Apabila seseorang itu memiliki hewan ternak, maka dia tidak boleh menelantarkan hewannya, hewan peliharaannya, hewan ternaknya ya, seperti itu, karena dia memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya. Bahkan dikatakan di dalam hadis Bukhari ya, ada seorang wanita yang masuk neraka. Kenapa? Karena seekor kucing yang dimilikinya itu disekap
sehingga mati kelaparan, ya seperti itu. Ia tidak memberikan makan, ya kepada kucing tersebut itu sampai masuk neraka. Maka para ulama mengatakan bahwa hewan peliharaan pun itu wajib diberikan nafkah. Jadi artinya wajib itu berarti harus memberikan perhatian, ya. Ini hati-hati kepada para ibu yang memiliki hewan peliharaan, perhatikanlah karena ada kewajiban dari kita untuk memberikan nafkah kepada hewan peliharaan. Ibu-ibu rahimakumullah, bagian selanjutnya yang ingin kita bahas adalah penjelasan dari kisaran bab nafkah ini. Seperti yang di bagian sebelumnya sudah dibahas, bahwasanya sepakat para ulama nafkah itu mencakup makanan, pakaian, dan tempat tinggal, ya. Jadi kepada para suami atau siapapun yang dibebankan oleh syariat untuk menanggung nafkah dari orang-orang yang memang menjadi tanggungannya, harus memperhatikan 3 hal ini, ya. Bahkan Rasulullah SAW mewanti-wanti kepada para suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, memberikan makan sebagaimana katanya, kamu makan, kalian makan. Jadi jangan sampai suaminya royal makannya sementara istrinya itu diberikan ala kadarnya. Suaminya makannya di restoran terus, ya, level restoran, sementara ibunya atau istrinya itu ya diberikan makanan yang benar-benar pas-pasan, ya, walaupun memenuhi kriteria dalam arti istrinya diberikan makan, kemudian dia juga kenyang, tetapi dia benar-benar tidak ma'ruf. Kenapa tidak ma'ruf? Karena dia memperlakukan istrinya lain dari dirinya dalam urusan makan. Nah, ini sangat tercela sekali, ya. Rasulullah memuji para suami yang memperlakukan istrinya dengan baik. Apalagi kalau dikaitkan dengan hadis terkait dengan dinar tadi, ya ibu-ibu, bahwasanya 1 dinar yang kau belanjakan untuk keluargamu itu jauh lebih berharga, jauh lebih besar pahalanya dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, oleh karena itu buat kita para istri yang memang kita adalah orang yang diberi nafkah, ya, kita pun harus tahu batasan syariat, bahwa memang yang diwajibkan oleh syariat itu adalah terkait dengan pemenuhan 3 hal tadi. Nah, kita tidak boleh terlalu menuntut, terlalu berkeinginan agar suami kita itu memberikan segalanya dari penghasilannya untuk kita, karena memang kewajiban nafkah yang dibebankan oleh syariat itu adalah kewajiban nafkah yang tadi, ya. Nah, tapi bukan berarti para suami juga kemudian tidak memperlakukan istrinya dengan ma'ruf, artinya hanya dikasih makan secukupnya, dikasih pakaian secukupnya, dikasih tempat tinggal secukupnya. Nah, karena memang seperti yang sering sekali dibahas bahwa di dalam Islam yang namanya idealnya relasi pola hubungan antara suami istri itu adalah sohbah, kan, persahabatan, bukan majikan dengan bawahan, bukan antara pekerja dengan yang dipekerjakan. Oleh karena itu, hubungan ini tentu harus dijaga, ya, harus dibangun kebersamaan, ya, saling berkomunikasi dengan nyaman sehingga tidak ada fitnah, tidak ada ketidakenakan dan ketidaknyamanan di antara keduanya, termasuk di dalam bab nafkah ini, ya. Seorang istri harus memahami bahwa ketika suami memiliki pendapatan, mungkin pendapatannya besar, ya, tidak semestinya semua pendapatan itu harus diberikan kepada istri, karena yang menjadi hak kita itu adalah hak nafkah yang ditetapkan oleh syariat. Ya. Nah, ini faktanya banyak ibu-ibu rahimakumullah, para istri yang justru menguasai dari harta suami yang mencari penghasilan, sementara dia kemudian yang memanage, dia yang kemudian mengatur. Bahkan suami sendiri seperti tidak memiliki kebebasan untuk menggunakan hartanya. Kenapa? Karena diatur oleh istri. Istri merasa bahwa pendapatan suami itu sepenuhnya adalah milik dia, padahal jelas salah, ya. Oleh karena itu, kita para ummahat, para istri, para ibu-ibu yang rajin menimba ilmu, rajin menghadiri majelis ta'lim, majelis zikir, semoga kita tidak memiliki sifat-sifat rakus, sifat-sifat ingin menguasai harta suami, ya, apalagi sampai meniadakan kepemimpinan atau kiadah suami di dalam keluarga dengan menguasai harta. Sungguh sangat sedih, ya, kalau ada seorang istri yang mengatur harta suami sampai suaminya itu dijatah, padahal sebetulnya
suamilah ya pemilik dari harta, dan apa yang kemudian diberikan kepada istri ya berupa 3 hal tadi, nafkah, sandang, pangan, papan, itu merupakan cukup ya untuk seorang istri. Kalau kemudian kita merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh suami, kita bisa membicarakannya dengan baik-baik, tapi tidak dengan kemudian sikap atau sifat yang mencerminkan istri yang serakah ya, yang tidak menjadikan suami itu sebagai kawan, sebagai pemimpin. Sekali lagi, insya Allah lahirlah wanita-wanita solehah dari pengajian-pengajian yang dia memiliki sifat qanaah dan bersyukur dengan segala pemberian suami. Kalau suami kita memiliki kelapangan rezeki lebih, kemudian kita diberikan nafkah yang kurang, selain tadi bisa berkomunikasi dengan baik, kita pun bisa saling sharing ya, termasuk juga sharing terkait dengan pengajian, mungkin ya isi pengajian yang sering kita dapatkan, mengingatkan dia bagaimana keutamaan seorang laki-laki untuk memberikan nafkah kepada istrinya ya, memberikan yang terbaik kepada anak dan istrinya, sampai dipuji-puji gitu ya, ayah, pak gitu ya. Ternyata di dalam hadis itu ada pujian dari Allah, dari Rasulnya terkait dengan siapa? Terkait dengan peran suami yang dia memberikan harta terbaik, bersungguh-sungguh mencari nafkah, kemudian membelanjakannya untuk anak dan istrinya. Bahkan dicatatnya itu sebagai apa? Sebagai sedekah ya, karena di dalam hadis itu dikatakan seorang suami yang memberikan atau menafkahi keluarganya, keperluan keluarganya itu yahtasibuha, katanya dicatat baginya itu fahuwalahu sadaqah, baginya itu sedekah. Kita puji seperti itu. Kemudian kita juga ingatkan, kalau kemudian ada seorang ayah, seorang suami menelantarkan anak dan istrinya, menghalanginya dari mendapatkan nafkah, jelas itu dosa ya. Di dalam hadis juga sering juga diungkap bahwa sampai Rasulullah berkata, kafabil mar'ah isman, katanya cukup bagi seseorang itu dikatakan isman, berdosa isman, berdosa ayah bisa, katanya dia itu ayah bisa menahan amma yamliku qutah ya, menahan dari orang-orang yang menjadi tanggungannya makanan, jadi tidak memberikan makan yang memadai ya kepada orang-orang yang ditanggungnya. Sekali lagi, ini bisa dikomunikasikan. Semoga kita para istri senantiasa memiliki sifat qanaah ya, bersabar dan bersyukur, berterima kasih dengan pemberian suami. Insya Allah sifat-sifat wanita soleh ini tentu salah satunya adalah buah dari kalau kita itu sering mendapatkan kajian, mendapatkan tausiah ya, mendengarkan hadis-hadis pilihan seperti ini ya, dan kita diingatkan ya dengan hadis Bukhari Muslim yang Umi itu sering sekali mengungkapkan di majelis-majelis bagaimana mengerikannya kabar dari Rasulullah bahwasanya penghuni neraka itu kebanyakan dari wanita ya. Jadi suatu hari Rasulullah ketika kejadian gerhana, beliau diperlihatkan oleh Allah isi neraka, dan Rasulullah kaget, ternyata isi dari neraka itu kebanyakan wanita. Katanya sampai dikatakan, itu aku melihat ya ahli nar, penduduk neraka itu. Aku melihat, katanya, bahwa kebanyakan dari ahli neraka itu dia adalah Anisa, bahwa yang kebanyakan itu adalah perempuan, itu seperti itu. Ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa kebanyakan penghuni neraka itu adalah perempuan? Kata Rasulullah, disebabkan oleh kekufuran mereka. Nah, para sahabat kemudian berkata, apakah mereka kufur kepada Allah? Gitu. Nah, terus kata Rasulullah, bukan, karena mereka banyak kufur terhadap suaminya, kufur dengan pemberian suaminya ya, tidak bersyukur dan kemudian menghilangkan kebaikan dari suaminya, sampai dikatakan jika salah seorang istri berkata bahwa aku tidak melihat kebaikan pada dirimu. Jadi ini namanya mengecilkan ya arti dari peran suami itu sendiri, sampai ketika satu hari seorang istri itu marah, kesal,
hilanglah, lenyaplah semua kebaikan-kebaikan suami, seolah-olah suami itu tidak pernah berbuat baik. Itu yang dikatakan namanya kufur terhadap suami, dan itu yang kemudian menyebabkan para wanita itu banyak masuk neraka. Astaghfirullahaladzim ya. Nauzubillah min zalik. Semoga ibu-ibu yang mendengarkan kajian ini bab menafkaah, sekali lagi kita bisa memahami ya bahwasanya ternyata ketika kita kufur ya terhadap pemberian suami, tidak bersyukur dengan nafkah yang diberikan suami, maka itu salah satu dosa buat kita, dan nauzubillah kalau kemudian ini bisa menggelincirkan kita masuk neraka. Bagaimana kalau kemudian nafkahnya itu tidak cukup ya, nafkahnya tidak cukup. Tadi ada hadis dari Hindun ya, boleh kita itu mengambil. Nah, akan tetapi tabiatnya kita ya, bagusnya kita itu dengan suami itu tidak lantas dengan tiba-tiba mengambil harta dari suami ya, ngambil misalnya dari dompetnya, dari tabungannya atau dari simpanannya, seperti itu. Yang paling baik itu adalah bagaimana kemudian berkomunikasi dengan baik ya, berkomunikasi dengan baik, sampaikan, dan insya Allah seorang suami yang hanif, yang dia bisa memahami, apalagi dengan karakter istrinya yang bisa kemudian menjelaskan dengan penuh keikhlasan, dengan ya ketulusan lah seorang istri, insya Allah hati suami itu akan tergerak. Barangkali mungkin suami itu luput dari memahami kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya ya dari keluarganya, seperti itu. Insya Allah ibu-ibu rahimakumullah, dengan komunikasi inilah, walaupun tadi kalau di dalam hadis itu sampai Hindun itu mengambil tanpa sepengetahuannya, itu dibenarkan oleh Rasulullah ya, akan tetapi sekali lagi kalau di hadis tadi tentu di sana dikatakan apa yang cukup untukmu dan untuk anak-anakmu. Jadi sekedarnya saja, misalnya begini ya, ini jadi jangan dipahami terlalu dalam, wah boleh nih mencuri harta suami, bukan begitu. Misal gini, kita pagi nih lapar nih, atau ya pagi lapar, jam 8 belum makan juga, kenapa di rumah nggak ada apa-apa, kita nggak pegang uang sama sekali, suami nggak ada memberikan bekal kepada kita, hanya sedikit. Nah kita tahu misalnya ada simpanannya ya, nah itu boleh kita itu mengambil harta dari suami ya, kemudian kita belikan misalnya nasi kuning atau apalah buat sarapan. Nah cukup untuk kemudian memenuhi perut kita. Jadi tidak boleh kemudian kebutuhannya kita untuk makan, untuk sarapan, tapi kemudian kita ngambil misalnya yang cukup bahkan buat beli apa segala macam. Nah itu jelas salah ya, seperti itu. Tapi sekali lagi insya Allah dalam tradisi kita selalu mengedepankan komunikasi, dan kayaknya sepertinya ya kalau dalam kehidupan saat ini tidak ada juga tuh ya, maksudnya bukan tidak ada, hampir jarang sepertinya ya, istri yang kemudian kelaparan sampai nggak bisa sarapan, nggak bisa makan siang ya, nggak bisa makan siang, nggak bisa makan malam ya, gara-gara suaminya nggak ngasih uang, di mana dia dalam posisi punya uang. Ibu-ibu rahimakumullah, bagian selanjutnya yang ingin kita bahas, ini bagian terakhir ya ibu-ibu. Bagaimana seandainya seseorang itu dalam keadaan miskin, atau dalam keadaan tidak punya, atau dia dalam keadaan tidak mampu menafkahi dirinya sendiri ya. Artinya dia tidak bisa memenuhi itu ya nafkah oleh dirinya sendiri. Nah sementara orang yang berkewajiban ya, yang inti berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada dia juga dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak punya. Atau misalnya seorang anak ditinggal wafat oleh orang yang berkewajiban memberikan nafkah kepada dia, ditinggal oleh ayahnya, seperti itu. Lalu kepada siapakah jatuh kewajiban memberikan nafkah kepada anak tersebut? Nah, syariat Islam mengatur ya, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pihak-pihak yang dia dibebankan kewajiban untuk memberikan nafkah. Seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, suami kepada istrinya, dan seterusnya ya. Nah, ketika kemudian ayah atau katakanlah tadi bapak ya dari anak tersebut meninggal, maka kewajiban nafkah jatuh kepada kerabat dari jalur ayah yang terdekat tentunya, yaitu siapa? Maka kewajiban itu jatuh kepada
pertama kakeknya. Jadi kalau dia punya ayah, ayahnya meninggal, nah kakeknya masih ada enggak anak tersebut ya, maka kakeknya berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada cucunya untuk memperhatikan. Kemudian kalau kakeknya tidak ada atau dalam keadaan miskin juga kakeknya, artinya tidak mampu memberikan kecukupan nafkah ya, maka jatuhlah kemudian kepada saudara nih ya, saudara laki-laki dari jalur ayah, bisa paman, wah, nah seperti itu ya. Kalau kemudian seorang istri ditinggal wafat oleh suaminya, sementara istrinya wanita tersebut tidak memiliki juga kecukupan harta untuk menafkahi dirinya, tidak memiliki harta yang cukup ya. Nah maka kemudian dia lihat kalau dia memiliki anak laki-laki ya, anak laki-laki itu berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada ibunya, untuk memperhatikan ibunya. Bahkan sebetulnya seandainya pun ibunya ibunya belum ditinggal wafat oleh suaminya, artinya bapaknya masih ada, tapi kemudian ya bapaknya itu tidak memiliki kecukupan harta atau dalam keadaan miskin, maka anak laki-laki berkewajiban untuk memperhatikan, untuk memberikan nafkah kepada ibunya ya. Oleh karena itu sekali lagi ya, ibu-ibu rahimakumullah, Islam tidak membiarkan seseorang itu terlantar ya. Ini dalam aturannya seperti itu. Nah lalu bagaimana seandainya nih kerabat atau orang yang kemudian terdekat dengan jalur ayah tadi ya, jalur ayah laki-laki tentunya, dari jalur ayah itu semuanya bisa jadi misalnya miskin atau tidak ada, memang tidak ada, tidak memiliki paman, tidak memiliki uang, kakek dan seterusnya, maka ini adalah kewajiban kerabat untuk memperhatikannya. Kerabat pun dalam keadaan miskin, dalam keadaan yang tidak memiliki kecukupan. Nah sebetulnya inilah yang kemudian sangat sangat penting digarisbawahi sekali lagi, bahwa syariat Islam tidak akan membiarkan ya seseorang itu terlantar. Oleh karena itu dalam hal ini maka negara wajib memperhatikan orang-orang yang tadi ya terlantar, tidak bisa dinafkahi oleh orang-orang yang berkewajiban memberikan nafkah atau kemudian ditinggal oleh orang yang berkewajiban memberikan nafkah. Maka dalam hal ini negara harus menanggungnya. Nah masalahnya adalah seperti misalnya kondisi seperti negara sekarang ya, negara yang ada misalnya taruhlah di Indonesia, mungkinkah atau bisakah negara itu mengcover nafkah orang-orang yang lemah seperti tadi ya. Nah inilah ya problemnya, ketika memang syariat Islam tidak diterapkan di tengah-tengah kita dan negara pun bukan berlandaskan syariat Islam, maka hal ini akan sulit sekali terwujud. Alih-alih memperhatikan sampai detil kebutuhan orang-orang duafa, orang-orang yang lemah ya, orang-orang yang tadi dalam keadaan miskin, tidak ada yang menafkahi, maka kita lihat saat ini ya pelalaian negara terjadi pada segala aspek kehidupan seperti itu. Nah memang ini adalah dalam syariat Islam ini adalah kewajiban negara kemudian untuk memperhatikan urusan rakyatnya, karena memang negara atau penguasa itu adalah roin, dia adalah pengurus dari urusan-urusan rakyatnya. Dia harus memelihara kepentingan-kepentingan rakyat, kemaslahatan rakyat. Nah ini ya yang luar biasa sekali di dalam Islam itu, bahwasanya negara berkewajiban untuk memperhatikan urusan nafkah ini setelah kemudian pihak-pihak yang inti di dalam statusnya kewajiban memberikan nafkah itu tidak ada. Nah sekali lagi ini sulit sekali terwujud kecuali memang ada negaranya, ada sistemnya, yaitu sistem Islam, khilafah Islamiyah. Ibu-ibu rahimakumullah, demikian pemaparan tentang bab nafkah. Semoga memberikan manfaat kepada ibu-ibu semua, menjadi tambahan ilmu, menjadi penyemangat
ya, sekaligus juga motivasi buat kita semua agar kita menjadi istri-istri yang salihah ya, bisa mengamalkan ya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita doakan suami kita, keluarga kita senantiasa dalam keadaan taat kepada Allah ya, sama-sama berupaya untuk memperbaiki amal kita masing-masing sehingga Allah ridho, Allah melimpahkan ridho dan berkahnya buat keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti pada sesi diskusi kita akan kembangkan materi ini.